Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi menguraikan fungsi dan peran Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama-tama, saya izin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Nindi Noviani dengan NPM 2050607. Yang kedua ada Risa Novitasari dengan NPM 2050639. Yang ketiga ada Risha Intanatifah dengan NPM 2050638. Dan yang terakhir ada Siti Nur Aisyah Jamil dengan NPM 2050604. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam hayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu. Dasar negara yang visioner. Pancasila harus dekat, harus hidup, dan dihidupkan dalam setiap kehidupan rakyat Indonesia. Saya Pancasila. Saya Pancasila. Saya Pancasila. Kamu? Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian Pancasila menurut para ahli. Yang pertama ada dari Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila dapat diartikan merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Lalu ada Insinyur Soekarno. Pengertian Pancasila menurut Soekarno ialah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja tentang falsafah negara, tetapi lebih luas lagi yakni falsafah bangsa Indonesia. Lalu ada Profesor Dr. Andes Raden Mas Tumenggung Notonegoro. Pengertian Pancasila menurutnya adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara
yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga dasar pemersatu, lambang pemersatu, dan kesatuan serta bagian pertahanan negara dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraisa Jamil, NPM 2050604, kelas A PGSD. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ideologi menurut para ahli. Pengertian ideologi menurut para ahli yang pertama ada Sujanto Puspowandojo. Ideologi adalah sebagai kompleks pengetahuan serta juga macam-macam nilai yang secara universal menjadi landasan bagi seseorang atau juga masyarakat untuk dapat memahami jagat raya serta juga bumi seisinya, dan juga menentukan sikap dasar untuk dapat mengelolanya dengan berdasarkan pemahaman yang diyakini itu. Seseorang menangkap apa yang dilihat baik serta juga tidak baik. Menurut Dr. Alfian, ideologi adalah pandangan atau juga sistem nilai yang menyeluruh serta juga mendalam mengenai bagaimana cara yang tepat, yakni secara moral dianggap benar serta juga adil, mengatur adanya tingkah laku bersama di dalam berbagai segi kehidupan. Lalu yang ketiga ada Muhammad Sastra Prateja, seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi sistem yang teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Navitasari dengan NPM 2050639. Nah, di sini saya akan membacakan poin selanjutnya, yaitu fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, selain memiliki kedudukan sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila juga memiliki kedudukan sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Nah, poin selanjutnya ada fungsi utama Pancasila. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila adalah dasar negara dan filsafat negara, atau yang berarti segala aspek kehidupan bernegara harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Perkenalkan, nama saya Risa Intan Latifah. Di sini saya akan menjelaskan peran penting Pancasila. Yang pertama, Pancasila yang berfalsafah dasar yaitu meningkatkan tujuan reformasi, mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pemerintah yang berwibawa dan melaksanakan demokrasi di segala bidang, menjunjung tinggi supremasi hukum dan melaksanakan otonomi daerah. Yang kedua, ideologi Pancasila sebagai alat pemersatu, yaitu khususnya untuk pemacu upaya pemberdayaan masyarakat mandiri, profesional, sejahtera, dan berbudaya. Dan yang terakhir, Pancasila mempunyai tujuan dan nilai leluhur yang mempunyai ciri masyarakat yang beradab, bermutu, demokratis, dan berbudaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.